Shalom dan selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami tetap memuliakan Engkau dalam situasi seperti ini, karena Engkau Tuhan kami baik ketika kami hidup maupun ketika kami mati. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memeliharanya. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya memilih kitab Bilangan pasalnya yang ke-20 ayat 12, khusus ayat 12. Saya ulangi, bacaan dari kitab Bilangan pasal 20 ayat yang ke-2 sampai 12. Saya akan baca ayat yang ke-12 saja. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara, teks ini berbicara tentang Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun membawa jemaat Israel, umat Tuhan, ke tanah perjanjian. Allah menghukum Musa dan Harun. Apa kesalahan Musa dan Harun dalam teks ini? Jikalau kita baca mulai dari ayat 2 sampai 11, di situ ada peristiwa yang terjadi di Meribah. Peristiwa di mana umat Israel tidak mendapatkan air lagi. Karena itu mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan ketika Musa disungut-sunguti, Musa menghadap Tuhan. Dan Tuhan berkenan berbicara kepada Musa dan Harun ketika mereka berada di depan kemah Allah. Tuhan mengatakan, "Bawalah tongkatmu, kau berbicaralah kepada gunung batu itu, dan gunung batu itu akan mengeluarkan air." Ya, tapi karena Musa dan Harun disungut-sunguti, dimarah-marahi, akhirnya mereka juga tidak dapat menahan emosi mereka. Sehingga ketika Musa dan Harun sudah mengumpulkan Israel itu, dan mereka berada di depan jemaat di bukit batu itu, di depan bukit batu itu, Musa berkata kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Dan kemudian Musa memukul gunung batu itu. 2 kali ia memukul gunung batu, dan Allah tetap mengeluarkan air dari gunung batu, sehingga Israel minum air yang keluar dari gunung batu itu yang begitu banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kesalahan dari Harun, dari Musa? Ternyata mereka itu tidak menghormati kekudusan Allah. Di depan Israel, di depan gunung batu, Allah perintahkan, berkatalah kepada gunung batu itu,
dan gunung batu itu akan mengeluarkan air. Allah ingin menyatakan kemuliaannya dengan cara yang sangat ajaib. Hanya dengan menunjuk gunung batu, air keluar. Tapi Musa, karena disungut-sunguti, ia memukul. Sekalipun dia memukul melanggar perintah Tuhan, Tuhan tetap memberi air. Tetapi itu menjadi dosa Musa dan Harun, sehingga Musa dan Harun tidak boleh membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Harun mati di Gunung Hor, kemudian Musa di puncak Pisgah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena dosa orang lain, karena sungut-sungut orang lain, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak bersungut-sungut, marah sambil berkata-kata, ketika istri bersungut-sungut, menanyakan banyak hal dan kita tidak tahan lagi, kita marah-marah dan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Atau ketika pemerintah dalam kondisi COVID-19 ini, kebutuhan pokok itu menjadi hal yang mendesak, seperti kebutuhan air di padang gurun menjadi kebutuhan yang mendesak, vital. Dan orang berharap-harap pemerintah memenuhi kebutuhan itu. Kalau tidak, mereka akan bersungut-sungut, akan mengkritik, marah-marah. Dan tentu bisa saja pemimpin itu salah bertindak, bisa menimbulkan hukuman baginya ketika ia salah bertindak seperti Musa. Karena itu ketika ada masalah, ketika disungut-sunguti, lakukanlah seperti Musa. Ia menghampiri Allah, ia berdoa, memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan memberi petunjuk. Hanya ketika ia tidak dapat menahan lagi emosinya, seharusnya ia berbicara, tapi ia sudah memukul. Seharusnya menyampaikan sesuatu, tapi sudah mengambil tindakan yang keras. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa yang lama menemani Israel di penghujung jalan, ketika mendekati tanah perjanjian, ia tidak diperkenankan masuk. Ia hanya melihat. Di Meribah itulah Musa menyaksikan sungut-sungut umat terhadap Allah. Ada pertengkaran di sana yang membuat Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Biarlah kita ini yang mendengar firman Tuhan semakin berhikmat, selalu berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat dalam setiap masalah yang kita hadapi, dan mengambil tindakan seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai karena emosi kita, karena tidak dapat menguasai diri kita, kita mengambil langkah-langkah yang mendatangkan hukuman kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu. Kami sungguh diingatkan agar tetap menguasai diri kami, tidak emosi dalam menghadapi sungut-sungut, menghadapi kritikan, dan tetap mengandalkan Tuhan dan menuruti perintah Tuhan, sehingga kami tetap menghormati kekudusan Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sesama. Dan Kau terus memberkati hamba-Mu ini, memberkati keluarga hamba-Mu, memberkati jemaat Telobatua, dan juga sahabat-sahabat dunia maya. Dan Kau menghiburkan yang berduka, yang juga boleh menyelesaikan upacara pemakaman. Tetap pelihara dan sertai mereka selalu. Juga jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Juga yang cemas dalam hidup mereka, yang kekurangan, Tuhan tolong mereka semua. Pemerintah kami, Tuhan perlengkapi dan lindungi mereka.
Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.